Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak atau yang akrab disapa dengan panggilan Abah Falak lahir pada tahun 1842 Masehi di Pondok Pesantren Sabi, Desa Purbasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Nama kecil beliau adalah Tubagus Muhammad, tetapi ada juga yang mengatakan nama kecil beliau adalah Abdul Halim. Kemudian diubah menjadi Abdul Haris. Sedangkan gelar Falak itu sendiri diberikan oleh gurunya Syekh Said Afandi Turki saat beliau mempelajari ilmu khasaf dan falak perbintangan di Makkah. Sejak kecil Tubagus Muhammad diasuh oleh ayahandanya, Kiai Haji Tubagus Abbas dan ibundanya, Ratu Quraisyin. Ayahnya adalah keturunan keluarga Kesultanan Banten, silsilah dari Syekh Syarif Hidayatullah, sedangkan ibunya Ratu Quraisyin merupakan keturunan dari Sultan Banten. Kiai Haji Tubagus Abbas merupakan seorang ulama besar di Banten. Ayahandanya tersebut juga merupakan pendiri dan pemimpin Pondok Pesantren Sabi. Melalui garis keturunan dari ayahnya, Abah Falak berasal dari keturunan keluarga besar Kesultanan di Banten. Bahkan kalau merujuk kepada silsilah keluarganya, Abah Falak termasuk keturunan salah satu wali Songo yang bernama Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati. Wafat Abah Falak wafat pada tanggal 19 Juli tahun 1972 Masehi atau 8 Jumadil akhir 1392 Hijriyah di usianya yang ke-130 tahun. Beliau dimakamkan di areal komplek Pondok Pesantren Al-Falak yang tidak jauh dari Masjid Al-Falak. Beliau meninggal karena sakit ringan. Hampir seluruh ulama dan habib termasuk masyarakat di tanah air banyak yang ikut mensholatkan dan mengantarkannya ke tempat pemakaman. Keluarga Abah Falak menikah dengan Siti Fatimah, sosok gadis dari Pegentongan, Bogor. Buah dari pernikahannya itu, beliau dikaruniai seorang putra yang bernama Tubagus Muhammad Thohir atau yang lebih dikenal dengan Aceng. Dari Tubagus Muhammad Thohir lahirlah beberapa orang cucu dan buyut yang sekarang beberapa di antaranya mengabdi di pesantren Al-Falak dan sekitarnya. Abah Falak bermukim di Pagentongan hingga akhir hayatnya. Pendidikan Abah Falak memulai pendidikan dengan belajar baca tulis Al-Quran dan pemantapan akidah Islam langsung kepada ayahnya, Kiai Haji Tubagus Abbas. Saking cintanya pada ilmu agama, beliau sampai pernah mengembara di usia yang sangat muda yaitu 15 tahun. Abah Falak berguru pada ulama Banten dan Cirebon untuk menimba dan memperdalam ilmunya. Pada usia 17 tahun, tepatnya tahun 1857 untuk pertama kalinya Abah Falak berangkat ke Tanah Suci untuk menimba ilmu selama kurang lebih 21 tahun. Beberapa bidang keilmuan yang beliau pelajari dan perdalam hingga ke Timur Tengah antara lain adalah ilmu tafsir Al-Quran dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Mansur Al-Madani, ilmu hadis dari Sayyid Amin Kuti, ilmu tasawuf dari Sayyid Abdullah Jawawi, ilmu falak dari Afandi Turki, ilmu fikih dari Sayyid Ahmad Habsyi, Sayyid Ba'arum, Syekh Abu Zahid dan Syekh Nawawi Al-Falimbani, ilmu hikmah dari Syekh Umar Bajenet, Makkah, Syekh Abdul Karim dan Syekh Ahmad Jaha, Banten, dan beberapa ulama besar lainnya, yakni Syekh Ali Jabra, Syekh Abdul Fattah Al-Yamani, Syekh Abdul Rauf Al-Yamani, Sayyid Yahya Al-Yamani, Syekh Zaini Dahlan, Makkah. Selain itu beliau juga belajar kepada beberapa ulama besar dari Banten, di antaranya adalah Syekh Salman, Syekh Soleh Sonding, Syekh Sofyan dan Syekh Sohib Kadu, Pinang. Selama berada di Makkah, Abah Falak tinggal bersama Syekh Abdul Karim. Dari gurunya ini, Abah Falak mendapatkan kedalaman ilmu thoriqoh dan tasawuf. Bahkan Syekh Abdul Karim yang dikenal sebagai seorang wali agung dan ulama besar dari Banten yang menetap di Makkah, pernah membaiat Abah Falak dan memberinya kepercayaan sebagai seorang mursyid, guru besar thoriqoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Menjadi pengasuh pesantren pada tahun 1878 Abah Falak kembali ke tanah air.
Beliau sempat tinggal di tempat kelahirannya Pandeglang, Banten dan mendapat kepercayaan memimpin pondok pesantren Sabi yang ditinggalkan ayahandanya. Tetapi seperti perjalanan seorang mubaligh pada umumnya, aktivitas dakwah dan tablignya dalam rangka menyebarkan dan menyiarkan Islam tidak akan terhenti hanya sampai di sana. Sebagai wujud untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmunya, sejak tahun itu juga beliau memulai melancarkan aktivitas tabligh dan dakwah secara estafet. Dimulai dari daerah Pandeglang, Banten hingga sampai ke Pagentongan, Bogor. Sekarang pondok pesantren Al-Falak dikelola oleh buyutnya, generasi keempat, Abah Falak yang tinggal di Pagentongan. Sampai saat ini pondok pesantren Al-Falak tetap konsisten untuk membantu pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sangat islami. Sosok Wali Abah Falak merupakan seorang ulama yang harismatik. Hingga saat ini, meski beliau telah tiada, makamnya masih sering diziarahi oleh banyak orang dari berbagai penjuru tanah air. Bahkan oleh para pejabat negara. Ini menunjukkan suatu bukti bahwa semasa hidupnya, Abah Falak memiliki kedalaman ilmu dan pengaruh yang sangat luas di berbagai khayalan. Gambaran sosok Abah Falak yang demikian itu didukung oleh pengakuan beberapa ulama besar termasuk para habib di Nusantara. Mereka memberikan pengakuan bahwa Abah Falak merupakan seorang waliullah. Hal itu pernah disampaikan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Atas, Cipayung, Habib Soleh Tanggul, Jawa Timur dan Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Jakarta. Karomah salah satu karomah Abah Falak adalah ketika 3 hari menjelang wafatnya, beliau sempat dikunjungi oleh para guru yang telah tiada, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Said Abdul Turki, Syekh Abdul Karim, bahkan juga Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau bisa mengetahui apa maksud dan tujuan orang yang akan datang padanya. Selain itu diterangkan pula bahwa Abah Falak sering melakukan perjalanan singkat antara Pagentongan, Banten. Selama di Banten, Abah Falak menjadi seorang ulama besar yang menjadi pusat kunjungan berbagai kalangan masyarakat. Artinya, di sana dapat dilihat tidak semata-mata seorang individu yang memiliki pengaruh luas, tapi jelas ada faktor kekaromahan yang dimilikinya dan diyakini oleh khalayak umum. Subhanallah, tabarakallah, Abah Falak itu seorang yang alim, wali, alamah, berperawakan kecil, kulitnya putih berseri. Beliau sangat ramah dan selalu tersenyum kepada yang menyapanya, ucap Kiai Haji Zain, orang yang pernah menjadi pengawal pribadi Abah Falak. Lebih jauh, sosok keturunan kelima dari Abah Falak itu menuturkan, Abah Falak tinggi badannya sekitar 150 cm. Abah selalu memakai udeng, sorban yang dililitkan di kepala, wajahnya selalu berseri, tutur katanya lembut namun tegas dan jelas. Bahkan dikagumi oleh semua orang, baik dengan para ulama, habib dan sahabat-sahabatnya yang datang bersilaturahmi kepadanya. Abah Falak dalam berbicara selalu menggunakan bahasa Arab yang fasih. Sedangkan kalau kepada santri-santri dan tamunya selalu menggunakan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, lanjut Kiai Haji Zain. Selain ahli falak, Abah juga seorang ahli zikir dan thariqah. Setiap harinya, beliau tidak pernah lepas dari tasbih. Bahkan Abah Falak selalu mengingatkan supaya mulut kita jangan sampai kering, tetapi harus basah dengan berzikir, membaca istighfar dan sholawat Nabi. Abah Falak termasuk ulama besar yang selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuhnya. Karena itu sudah menjadi kebiasaan setiap pagi memakan 2 telur ayam kampung, kemudian jalan-jalan sambil melihat-lihat pondok pesantren, madrasah, majelis taklim dan masjid, pungkas Kiai Haji Zain. Teladan semasa hidup, Abah Falak dikenal sebagai seorang yang dermawan. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta tolong dan beliau selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang meminta pertolongan. Ada satu kisah menarik dari penuturan Kiai Haji Zain, bahwa apabila kedatangan tamu yang niatnya tidak bagus, maka beliau seperti orang tuli. Pernah suatu saat Abah Falak kedatangan tamu yang minta nomor togel. Pada saat orang itu mengutarakan maksudnya,
Abah Falak bertanya berulang kali seolah-olah sama sekali tidak mendengar apa yang diutarakan orang itu. Bahkan secara tiba-tiba, Abah Falak menyuruh orang itu pulang. Nasab mulia beliau, Tubagus Muhammad Falak, Mama Falak bin Pangeran Tubagus Abbas bin Sultan Abu Mafakir Muhammad Aliyuddin El bin Sultan Muhammad Arif Zainul Asikin bin Sultan Muhammad Sifa Zainul Arifin bin Sultan Abul Mahasin Zainul Abidin bin Sultan Abu Nasr Abdul Qohar, Sultan Haji bin Sultan Abul Fat Abdul Fatah, Sultan Agung Tirtayasa bin Sultan Abu Mali Ahmad Rahmatullah bin Sultan Abul Mafahir, Mahmud Abdul Qadir bin Sultan Maulana Muhammad Nasruddin bin Maulana Yusuf bin Sultan Maulana Hasanuddin bin Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati bin Imaduddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Hussein Jamaluddin Al-Akbar, Syekh Jumadil Kubro bin Ahmad Syah Jalaluddin bin Abdullah Asmad Khan bin Al-Muhajir Amir Abdul Malik bin Alumul Fakih Mukodam Alwi bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Kolil Kosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Arumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Jafar Sodik bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib suami Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa Allahu alam.